إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار أما بعد الحمد لله والشكر لله والإخوة rahimani wa rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini Allah kembali memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu, mendengarkan firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, berkenaan dengan perkataan mutiara para salaf yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah di dalam kitab ini yang berisi 100 bab. Dan kita pekan lalu, biasanya setiap bulan tapi karena sekarang pekan kelima ada jadwal yang kosong, maka kita insyaallah akan lanjutkan pada kesempatan hari ini pembahasan kita pekan lalu. Tapi sebelum Anda mulai, Anda mau bertanya, ada yang ingat pekan lalu apa yang kita bahas dan sampai mana kita bahas terakhir? 26 tentang ulul himmah. Itu sudah dibahas ya? Sudah. Yang lain selain ulul himmah, bab apa yang kita bahas? Kita bahas pekan lalu 2 bab. Yang lain? Yang hadir banyak nih pekan lalu. Terbuka. Antara 2 terbuka pengalaman. Ada yang ingat? Yang nyatet juga perasaan banyak kemarin. Bukan lagi ngitung modal pengeluaran. Lupa. Gak apa-apa. Manusia itu banyak lupa memang ya. Al-insan kathratun nisyan. Manusia banyak lupa. Pekan lalu kita bahas 2 bab, yaitu muzahamatur rijal dan ulul himmah, tentang larangan bagi wanita itu untuk berkerumun bersama laki-laki atau bercampur baur dengan laki-laki, dan juga tentang keharusan seorang muslim itu punya tekad yang tinggi, tekad yang kuat, ulul himmah. Dia harus punya motivasi dalam hidupnya, harus ada harapan. Nggak boleh pesimis seorang muslim itu dalam menghadapi apapun, perkara dunia ataupun perkara akhirat. Nggak ada kata pesimis, itu tidak ada dalam kamus seorang muslim. Seorang muslim itu harus punya tekad yang kuat, harus punya keberanian, harus punya jiwa yang memang memandang sesuatu itu insya Allah dapat dihadapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara apapun, termasuk dalam perkara agama dan juga dalam perkara dunia. Dia harus yakin selama dia bersama Allah, jangan pernah takut terhadap siapapun dan apapun. Apalagi di zaman sekarang, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali gangguan dalam hal kehidupan kita, belum lagi dari sisi orang-orang yang hasad ya, yang memang kadang-kala memerangi seseorang dengan semua yang dapat dia lakukan. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sulit bagi kita untuk melewatinya. Maka selalu yakinlah, selama kita meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allah akan menolong kita. Jangan khawatir. Kekhawatiran ini yang kadang dapat melemahkan seseorang.
membuat seseorang stres, membuat seseorang enggan untuk melanjutkan apa yang telah dia rintis, apa yang telah dia bangun, karena rasa takut. Rasa takut ini penyakit yang luar biasa. Ya, ketakutan tentang masa depan, ketakutan tidak akan menggapai keberhasilan. Ini adalah pengubur potensi yang ada dalam diri. Jangan pernah seperti itu. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka pesimis. Tapi juga bukan berarti kita menanamkan kepada mereka sifat hasad. Bahkan lalu kita telah bahas bahwa sering sekali orang itu ketika menumbuhkan kepada anaknya ulul himmah ini, di sisi lainnya dia malah menanamkan kepada anak tersebut sifat hasad. Ya, ditanamkan agar anak itu ingin nikmat tercabut dari orang lain. Kita telah contohkan, ketika anak kita sekolah dia mendapat nilai 7, kemudian temannya mendapat nilai 10. Sering sekali orang tua itu menanamkan tekad yang tinggi kepada anaknya, harapan kepada anaknya, semangat kepada anaknya. Ya nak, kamu bisa. Kamu harus dapat nilai 10, kamu yang berhak nilai 10, dia nilai 7. Sehingga anak ini tertanam dalam dirinya bahwa harus saya yang berhasil seorang diri. Orang itu harus di bawah saya. Harus tercabut nikmat atas dirinya yang tadinya nilai 10 harus menjadi 7. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita tanamkan ulul himmah kepada dia, kita tanamkan optimisme ke dalam diri dia, akan tetapi di waktu bersamaan kita tanamkan kecintaan agar dia memiliki sifat cinta yang luar biasa kepada saudara-saudaranya seiman. Kita katakan kepadanya, kamu nak sekarang nilai 7, kamu harus bisa nilai 10 seperti fulan. Biar kalian berdua sama-sama punya nilai 10, kalian sama-sama berhasil. Ya, jangan sampai tertanam dalam benaknya itu, saya ini harus berhasil seorang diri, orang harus di bawah saya. Nah, ini harus betul-betul kita perhatikan. Kadang dari hal-hal yang kita anggap kecil, ayuhal ikhwah, tertanam sifat tersebut di dalam diri anak-anak kita. Hati-hati tentang hal itu. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masuk ke dalam bab ke-27. Bab ke-27 ini adalah Ahlul Quran. Ini apa? Umi. Menggema sudah. Ahlul Quran. Dah. Ahlul Quran. Siapa itu Ahlul Quran? Syekh di sini menyebutkan qala Al-Fudail rahimahullah. Berkata Al-Fudail rahimahullah. Ini adalah Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, seorang ulama yang Masya Allah tabarakallah, perkataannya banyak kita dapatkan dalam banyak kitab. Kita baca buku hadis akan bertemu dengan perkataan Al-Fudail Ibn Iyad. Kita baca buku fikih akan bertemu dengan perkataan Al-Fudail Ibn Iyad. Kita bertemu kitab tentang tazkiyatun nufus akan bertemu perkataan Al-Fudail Ibn Iyad. Ya. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah adalah sosok ulama yang luar biasa, yang berawal dari seseorang yang orang anggap tidak berarti bagi umat. Al-Fudail Ibn Iyad ini dulunya adalah seorang perampok, dan merampoknya khusus perampok jamaah umroh dan jamaah haji, spesialis selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun. Tapi Allah beri hidayah kepada beliau ketika mendengar seseorang membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ya, tidakkah bagi orang-orang yang beriman mereka tertanam rasa takut dalam dirinya ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang diturunkan dari kebenaran. Allah beri hidayah kepada dia, bertaubat Al-Fudail, kemudian belajar ilmu agama hingga akhirnya menjadi ulama besar. Ini harus jadi motivasi bagi kita bahwa seseorang itu nggak boleh pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan apapun, kita ini orang yang berumur dosa, anak, antum, semua nggak ada yang luput dari dosa. Tapi jangan pernah pesimis tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama kita bertobat, memperbaiki diri, Allah akan beri pertolongan kepada kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Lihat Al-Fudail Ibn Iyad, manfaat untuk umat. Dan kita juga saksikan banyak para ulama yang mereka mengawali menuntut ilmu itu di usia yang tidak muda. Ya.
Di zaman sekarang contohnya Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah, beliau memulai untuk menuntut ilmu itu di usia 32 tahun. Yang awalnya beliau adalah penjaga sebuah gedung Haris Imarah di Saudi Arabia. Ada orang yang memberinya buku kitab tauhid. Beliau mempelajarinya, tertarik, kemudian beliau fokus untuk menuntut ilmu. Beliau fokus untuk belajar hingga akhirnya lihat ya, muridnya dari segala penjuru dunia datang. Padahal tempat tinggal beliau itu di pedalaman Yaman ya, 30 menit dari jalan aspal. Itu di ujung dekat perbatasan Saudi. Tidak ada aspal, serba sederhana, tapi orang datang dari Amerika, dari Eropa, dari India, dari Indonesia. Dan mereka tulabnya menyebarkan kembali ilmu yang diajarkan oleh beliau. Bukti akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadangkala kita nih udah pesimis duluan, menganggap siapa anak udahlah. Udah anak gini-gini aja. Jangan, harus ada harapan, itu harus selalu tertanam dalam diri. Nah, Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah mengatakan di sini yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak, "Innama nuzzila al-Qur'an liyu'mala bih. Fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala." Akhlaq hamalatul Qur'an lil ajiri. Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Dan manusia menjadikan Al-Quran ini, amalan yang dimaksud mengamalkan Al-Quran ini hanya sebatas pada membacanya saja. Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan. Tapi banyak manusia yang menganggap bahwa mengamalkan Al-Quran itu terbatas dan sebatas hanya membacanya saja. Padahal tidak cukup dengan membaca saja. Dia harus memahami maknanya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Tidak terbatas pada membaca saja. Ini dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad ratusan tahun yang lalu. Bagaimana jika Al-Fudail bin Iyad bertemu dengan kita dan orang-orang di zaman kita? Jangankan membaca, memegang Al-Quran saja entah kapan. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran? Memahami saja tidak, mengerti saja tidak, membaca saja tidak. Terus bagaimana bisa mengamalkan apa yang ada di dalam? Ada tahapan-tahapan sebelum kita mengamalkan. Kita membaca terlebih dahulu, memahami, mengerti apa yang ada di dalamnya, baru kemudian mengamalkan. Nah, banyak yang enggan untuk melalui tahapan ini. Banyak yang membaca tapi tidak pernah mau memahami. Bukan tidak paham, tidak mau untuk memahami. Ya, makanya lihat, banyak kaum muslimin sholat sehari 5 waktu, minimal 17 rakaat dia sholat. Setiap hari dan setiap rakaat, dan dalam sholatnya dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tapi tetap masih banyak yang melakukan kesyirikan. Baca iya, hafal iya, faham tidak, mengamalkan apalagi. Padahal Al-Quran ini Allah turunkan untuk diapakan? Diamalkan. Makanya para sahabat itu tidak beranjak kepada hafalan berikutnya sebelum mereka memahami dan mengamalkan. Tidak terbatas pada membaca saja dan tidak terbatas hanya menghafal saja, tapi berusaha mengamalkan. Ya, ini yang harus jadi pelecut semangat bagi kita. Pahami, amalkan. Kita kalau belajar tafsir enggan-engganan dari sekarang, kapan mau mulai? Kalau saja ayyuhal ikhwah, sepekan sekali kita mempelajari tafsir 1 halaman Al-Quran setiap pekan. Cetakan Saudi Arabia 1 halaman saja. Ini kurang lebih kita bisa menghatamkan 1 juz itu sekitar 40 pekan. Dalam 1 tahun ada berapa pekan? 50 berapa? 52. Hitung 1 bulannya Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, semuanya itu
Setahun paling kita bisa selesai berapa? 1 juz. Kalau 1 pekan 1 halaman, kita ikut kajian tafsir Al-Quran. Untuk selesai 2 juz itu 1 tahun. Ya, karena 1 juz sekitar 20 halaman. Ini 1 tahun berarti selesai berapa juz? 2 juz. Kalau mau menghatamkan 30 juz berarti butuh berapa tahun? 15 tahun. Itu kalau sepekan sekali antum menyelesaikan 1 halaman, kurang lebih antum butuh waktu 15 tahun. Tafsir aja tuh baru tuh. Itu pun kalau paham. Kalau selesai 1 halaman. Kadang kajian tafsir cuman 2 ayat 3 ayat, waktu sudah habis. Ya. Berarti butuh berapa tahun? 15 tahun tafsirnya aja kalau sepekan sekali. Nah, kita kalau ikut kajiannya cuma sebulan sekali, terus hanya hadir kajian yang kita inginkan saja, ya kapan kita mau memahami Al-Quran ini, kapan mau mengamalkan Al-Quran tersebut? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi harus ada keinginan untuk start, mulai. Bayangkan kita wafat, kemudian kita tidak mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran secara keseluruhan, tidak mengamalkan. Allah tanya, usia kita berapa? 60 tahun, ngapain aja 60 tahun? 70 tahun ngapain aja? 50 tahun ngapain aja? Jadi harus ada pelecut semangat bagi kita untuk memahami Al-Quran. Syekh Abdul Razak di sini mengatakan, fa ahlul Quran humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi la bimujarradi iqamatil huruf. Ahlul Quran adalah mereka yang mengetahui Al-Quran tersebut dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Tidak sebatas menegakkan huruf-hurufnya, tidak sebatas membacanya saja, tapi mengetahui dan mengamalkan. Fa fi sahih Muslim 'an Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran. Dari Sahih Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi. Al-Qur'an akan didatangkan pada hari kiamat beserta dengan ahlul Qur'an, yaitu mereka yang mengamalkannya. Jadi bukan membacanya, mengamalkannya. Itulah ahlul Quran. Taqaddamahu suratul Baqarah wa Ali Imran. Yang ada di depannya itu adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, siapa keluarga Allah tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah. Siapa ahlul Quran? Mereka yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi seseorang itu jangan sebatas membaca, mengerti, tapi juga harus mengamalkan. Jadi mengherankan kalau seseorang hafal dia 30 juz, tapi masih berbuat kesyirikan. Tanda tanya, dia yang dihafal dia fahami apa tidak? Sedangkan larangan berbuat kesyirikan di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dia hafal 30 juz, tapi masih bersifat angkuh dan sombong. Itu diamalkan apa tidak apa yang dia hafal? Keikhlasan yang harus dia, orang yang hafal Al-Quran ini harus menjadi orang pertama yang memahami tentang Al-Quran tersebut, mengamalkan tentang Al-Quran tersebut. Jadi ahlul Quran itu bukan sebatas orang yang di depannya ditambahi dengan panggilan Al-Hafidh. Zaman sekarang penghafal Al-Quran kadangkala tidak diberi nama Al-Hafidh, nggak mau nengok dipanggil, tidak dipanggil Al-Hafidh, tidak mau menengok. Ada tulisan Al-Hafidh baru dia mau datang. Saya ini penghafal Al-Quran. Padahal banyak juga mayoritas yang pernah hafal Al-Quran, bukan sedang hafal Al-Quran.
Berarti nggak usah hafal aja, jangan, bukan. Hafalnya udah benar. Yang diperbaiki adalah pengamalan dari Al-Quran. Kita yang nggak hafal, ya kita pertama dulu harus menghafalkannya, mengerti, memahami, mengamalkannya. Jangan kita nggak hafal Al-Quran, kemudian kita katakan percuma hafal Quran kalau nggak diamalin, Anda mah nggak mau hafal. Bukan. Jadi ketika kita melihat orang yang punya sisi positif, tapi punya sisi negatif, yang diperbaiki sisi negatifnya, bukan sisi positifnya yang dirubah menjadi negatif. Ini kan yang sering kita bahas, bahwa banyak orang di zaman sekarang itu ketika melihat orang ada kebaikan, kemudian dia memiliki kekurangan, orang itu seakan-akan mayoritas ingin orang ini merubah kebaikan yang ada pada dirinya. Ingin merubah kebaikan yang ada pada diri. Ada orang berjenggot, dia udah berusaha nih memelihara jenggotnya. Kemudian dalam satu hal dia berdusta, misalkan dalam dagang, dia ngebohong, berdusta. Seringnya orang bilang apa? Udah cukur aja jenggotnya, jenggot ngebohong, benar. Padahal bukan itu yang diperbaiki, dirubah. Dikatakan saja, antum ini berjenggot, jangan berdusta. Harus berkata jujur. Dustanya yang dirubah, bukan jenggotnya yang dicukur. Jadi yang sudah baik pertahankan, yang buruknya yang dirubah. Tapi kita nggak seperti itu. Kita seringnya mengkritisi sisi baiknya justru. Seakan-akan kalau dia berbohong nggak apa-apa, wajar, nggak masalah. Ini yang harus dirubah. Enggak, dia sudah betul dalam satu hal yang sisi yang negatifnya ini yang harus dirubah. Begitupun mereka yang menghafal Al-Quran sama. Jadi sudah baik, Masya Allah, Tabarakallah, menyisihkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus ke tahap berikutnya, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan kita pun sama, kita harus berusaha untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Jangan sebatas membaca saja, atau lebih parah lagi tidak membaca sama sekali. Jangan gengsi untuk mempelajari Al-Quran. Walaupun kita memulai dengan membaca Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, bertahap, gak masalah. Gak bisa-bisa, gak masalah. Allah kasih ganjaran atas usaha kita. Hasil beda-beda. Ada orang yang menghafal Al-Quran gak hafal-hafal banyak. Anda tahu ada orang dari kecil, dia dari SD sudah dipondokkan oleh orang tuanya. Sampai besar, usia hampir 30 tahun, tidak hafal-hafal juga Al-Quran. Sulit untuk menghafal Al-Quran, tapi terus berikhtiar, terus berusaha. Apakah tidak akan diberi pahala oleh Allah? Akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, kemampuan menghafal yang berbeda-beda. Yang dinilai bukan hasil akhirnya, tapi ikhtiar kitanya untuk bisa memahami, untuk bisa menghafal. Jangan kita ketika sholat ya ulhu lagi. Bagus, Masya Allah, thuluthul Quran, Al-Ikhlas. Tapi kan harusnya dia apa? Jangan sampai ketika kejadian seperti COVID kemarin, ketika harus sholat di rumah, di banyak masjid, kebingungan sendiri orang banyaknya. Ketika masuk Ramadan, terutama tarawih, ini gimana saya jadi imam di belakang istri dan anak-anak? Akhirnya ketika tiba di bulan Ramadan, itu banyak bapak-bapak yang meminta masjid untuk dibuka. Mayoritas dari mereka bukan hanya ingin sholat berjamaah, tapi ingin menghindarkan diri menjadi imam. Itu tidak sedikit pasti. Walaupun mayoritas memang keinginannya untuk ikut meramaikan Ramadan dengan sholat berjamaah. Tapi ingat dua tahun lalu ketika puncak-puncaknya COVID, itu banyak yang kesulitan karena tidak bisa terbiasa menjadi menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ini kita sebagai bapak harus termotivasi untuk hal tersebut. Dan para calon bapak juga sama harus termotivasi untuk hal tersebut. Taib. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari ahlul Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan antum ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang kita hafal, tapi kita amalkan Al-Quran tersebut akan menimbulkan kewibawaan dalam diri itu. Allah kasih izzah, kasih kemuliaan. Orang hafal sebanyak apapun ayat Al-Quran, hafal sebanyak apapun hadis, memiliki gelar sepanjang apapun,
ketika berhadapan dengan orang yang mengamalkan Al-Quran, hatinya akan gemetar. Nggak berani. Karena dia tahu yang lebih utama itu yang mengamalkan. Maka nggak sedikit orang secara hafalannya itu sedikit mungkin, tetapi dia mengamalkan Al-Quran, itu akan menumbuhkan kewibawaan tersendiri. Banyak yang menyebutkan bahwa Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah itu tidak hafal 30 juz Al-Quran. Tapi siapa yang berani berbicara di hadapan beliau? Punya hibah tersendiri. Mengapa? Karena nahsabuhu kadzalika wallahu hasibuh. Beliau termasuk orang yang begitu tegak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, punya kewibawaan tersendiri. Allah berikan hibah di dalam dirinya. Maka itu yang harus jadi motivasi bagi kita. Walaupun sedikit, tapi yang terpenting dan jauh lebih penting adalah mengamalkan. Sambil kita berikhtiar untuk menghafal. Tentu yang lebih utama hafal dan mengamalkan. Tapi yang terpenting adalah mengamalkan hal tersebut. Itu harus jadi semangat. Gemetar ya ikhwah, orang mau hafal sebanyak apapun hadis, hafal sebanyak apapun, tapi dia tidak mengamalkan, berdiri di hadapan antum, sosok yang mungkin tidak hafal juz amma, tapi antum mengamalkan Al-Quran tersebut, mereka tidak akan berani. Mungkin mengangkat kepala di hadapan antum pun gak berani. Kenapa? Karena tahu antum mengamalkan Al-Quran tersebut, walaupun tidak mengetahui banyak, tapi antum mengamalkan apa yang antum ketahui. Ada kewibawaan. Allah kasih hibah di dalam diri seseorang yang mengamalkan Al-Quran. Itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang yang mengamalkan Al-Quran. Ketika di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keberkahan tersebut bagi dirinya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke bab berikutnya adalah al-yaqin. Al-yaqin, yaitu keyakinan. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Law anna al-yaqina istaqarra fil qalbi kama yanbaghi la tara farhan wa huznan wa syauqan ila al-jannah aw khaufan minan nar." Andai saja keyakinan tertanam di dalam hati seseorang sebagaimana semestinya, maka tentunya dia akan terpenuhi dengan rasa kebahagiaan, kesedihan, dan kerinduan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau rasa takut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Razak mengatakan, al-yaqinu ruhul a'mal wa amuduha wa lubbuha. Keyakinan itu adalah ruh dari amalan-amalan. Dia adalah tiang dari amalan-amalan, dan dia adalah inti dari amalan-amalan. Wa manzilatuhu minal iman manzilatir ruh minal jasad. Dan kedudukannya dengan keimanan itu, dari keimanan itu sebagaimana kedudukannya ruh di dalam jasad seseorang. Razaqanallahu al-yaqin wa ja'alana min ahlihi bimannihi wa karamih. Semoga Allah mengaruniakan rezeki kepada kita berupa keyakinan, dan Allah menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut. Yakin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah kesempurnaan ilmu yang ada pada diri seseorang yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang disebut dengan yakin. Pengetahuan, kesempurnaan pengetahuan yang ada pada diri seseorang yang mana tidak bercampur di dalamnya dengan keraguan. Ini adalah yang disebut dengan keyakinan. Dan dia ibarat ruh di dalam jasad jika disandingkan dengan iman. Jadi iman tanpa keyakinan itu ibarat jasad tanpa ruh. Keyakinan ini sesuatu yang sangat penting yang harus ada pada diri seseorang. Al-yaqin adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpanya ibarat jasad tanpa ruh. Dan keyakinan ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama membaginya menjadi 3 bagian. Yaitu ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, dan ada haqqul yaqin. Kita sering membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun.
kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ilmul yaqin dan 'ainul yaqin. Ilmul yaqin adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu. 'Ainul yaqin di saat orang tersebut melihat hal itu. Dan haqqul yaqin ketika dia bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Maka pengetahuan kita sekarang tentang surga dan neraka ini adalah ilmul yaqin. Ketika itu ada dalam diri kita, kita akan takut melakukan dosa karena kita tahu konsekuensinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat melakukan amalan soleh karena kita tahu Allah akan mengganjarnya dengan surga. Ketika kelak di hari kiamat kita melihat surga dan neraka itu, itulah yang disebut dengan ainul yaqin. Dan ketika kita masuk insyaallah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan haqqul yaqin. Semoga kita termasuk dari ahlu surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menggambarkan tentang ilmul yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin ini dengan madu. Kata beliau, orang ketika mendengar informasi tentang madu, mengetahui tentang karakteristik madu, ini yang disebut dengan ilmul yaqin. Ketika madu tersebut ada di hadapannya, ini yang disebut dengan ainul yaqin. Dan ketika dia merasakan manisnya madu tersebut, itulah yang disebut dengan haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Ya. Jadi aneh kalau ada orang zaman sekarang, saya nggak percaya sama surga dan neraka. Kenapa? Belum pernah melihatnya. Memang tidak akan melihatnya untuk di dunia ini. Yang dituntut bagi kalian itu bukan ainul yaqin, tapi ilmul yaqin. Ya. Ilmul yaqin. Jadi aneh kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Saya tidak akan beriman sampai saya melihat secara langsung. Udah percuma. Kalau Anda sudah melihat nanti surga dan neraka, Anda sudah masuk ke dalam darul jaza. Sudah nggak bisa lagi beramal. Sudah di fase darul jaza, tempat menerima balasan. Bukan lagi tempatnya beramal. Kita ini digambarkan tentang surga dan neraka, pernah melihatnya tidak? Tidak. Tapi itulah keistimewaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Kemudian ketika didapati sekelompok orang sedang bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, para malaikat itu saling memanggil di antara mereka. Halummu. Yang maknanya adalah kemarilah, lihat. Inilah yang kita ditugaskan untuk melihat. Kemudian mereka naik ke atas langit dunia. Ketika mereka naik ke atas langit dunia, mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba? Malaikat menjawab, yusabbihuna wa yuhammiduna wa yukabbiruna wa yumajjiduna. Mereka bertasbih, bertahmid, bertakbir kepadamu dan mereka mengagungkanmu. Fahal ra'uni, kata Allah, apakah mereka sudah pernah melihatku? Kata malaikat, belum pernah ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika mereka melihatku? Jika mereka melihatmu ya Allah, kata malaikat, tentunya mereka akan semakin semangat dalam beribadah kepadamu, semangat dalam bertahmid, bertakbir dan mengagungkanmu. Famadza yas'alun? Allah kemudian bertanya, apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka meminta surgamu. Fahal ra'auha? Apakah sudah mereka melihat surga tersebut? Malaikat menjawab, belum ya Allah, mereka belum pernah melihat surga itu. Fa kaifa idza ra'auha? Bagaimana jika mereka sudah melihat surga itu? Kata malaikat, tentunya kalau mereka sudah melihat surga tersebut, mereka akan semakin giat dalam beramal untuk menggapai surga itu. Famadza yata'awwadun? Mereka meminta perlindungan dari apa? Kata malaikat, mereka memohon perlindungan minan nar, dari api neraka. Fahal ra'auha? Sudah melihat neraka itu? Belum, kata malaikat. Bagaimana jika mereka melihatnya? Tentunya mereka akan semakin jauh berlari dari neraka tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
persaksikan oleh kalian wahai malaikat, usyhidukum anni qad ghafartu lahum. Persaksikan oleh kalian bahwa aku sesungguhnya telah mengampuni seluruh dosa mereka. Ya? Telah mengampuni seluruh dosa mereka. Ya, kita bertasbih, bertahmid, sholat, kita belum melihat Allah secara langsung. Kita belum melihat surga secara langsung. Tidak melihat neraka juga secara langsung. Tapi inilah yang disebut dengan ilmul yaqin. Ya, karena kita membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Muhammad SAW, hal tersebutlah yang disebut dengan ilmul yaqin. Jika seorang hamba memiliki ilmul yaqin ini, dia akan terhindar dari yang namanya kebinasaan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Andai punya ilmul yaqin, dia tidak akan termasuk dalam golongan orang-orang yang binasa. Kapan orang itu akan tenggelam dalam kebinasaan? Ketika tidak ada ilmul yaqin di dalam dirinya. Maka penting yang namanya ilmul yaqin. Ainul yaqin nanti, antum melihat surga nanti di sana insyaallah. Ya. Dan hakul yaqin ketika sudah memasukinya. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Adzan dulu. Fadhal. Bismillah. Kita masuk ke dalam bab berikutnya, yaitu al-farqu bainal kibri wal ujub. Perbedaan antara al-kibr dengan ujub, perbedaan antara sombong dengan ujub. Qala Abu Wahab al-Marwazi, sa'altu Ibn al-Mubarak mal kibru. Kata Abu Wahab al-Marwazi, aku bertanya kepada Ibn al-Mubarak, apakah itu al-kibr, apakah itu kesombongan? Maka beliau menjawab, antazdarin nas, yaitu ketika engkau merendahkan manusia. Fasa'altuhu 'anil ujbi, dan aku bertanya tentang ujub. Maka beliau menjawab, antara anna 'indaka syai'an laysa 'inda ghairik, la a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Yaitu ketika engkau melihat apa yang ada pada dirimu itu tidak ada pada orang lain, dan aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih buruk bagi orang-orang yang melaksanakan sholat melainkan daripada ujub. Jadi yang pertama beliau ditanya tentang apa itu kesombongan. Beliau mengatakan antazdarin nas, ketika engkau merendahkan orang lain. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah ketika engkau merendahkan orang lain dan ketika engkau menolak kebenaran. Itu adalah kesombongan. Batarul haqq, ketika engkau menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan ketika engkau merendahkan orang lain, itu sombong. Ini diambil dari hadis tersebut. Maka kesombongan ini ketika kita merendahkan orang lain, itu yang disebut dengan kesombongan. Dan enggak boleh manusia sombong. Tidak pantas manusia untuk sombong. Pernah kita bahas perkataan Malik Ibn Dinar kepada Al-Muhallab. Ketika berjalan Al-Muhallab dengan keangkuhan di hadapan Malik Ibn Dinar, maka Malik Ibn Dinar menegurnya. Kemudian ketika ditanya, tidakkah engkau mengenal siapa aku? Ya, panglima perang dari Bani Umayyah. Kata Malik Ibn Dinar, bala, aku kenal siapa engkau. Awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadhirah wa anta fiha baina dhalika tahmilul adhrah. Engkau adalah sosok yang bermula dari setetes air mani yang hina dan akan berakhir menjadi bangkai yang busuk, dan selama 2 masa tersebut engkau selalu membawa kotoran di dalam perut. Itulah engkau. Kita manusia bermula dari apa? Setetes air mani yang hina, akan berakhir nanti menjadi bangkai yang busuk, dan selama hidup kemana-mana bawa kotoran. Di perut kita sehari berapa kali kita harus mengeluarkan. Itulah kita. Makanya salah seorang ulama Al-Ahnaf rahimahullah mengatakan apa? Ajaban libni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral baul marratain. Aneh yang namanya manusia itu sombong dan angkuh, padahal 2 kali dia keluar dari tempat keluarnya kotoran. Yang pertama sebagai setetes air mani yang keluar dari tempat keluar kotoran ayahnya. Kemudian dia keluar lagi dari tempat keluar kotoran ibunya sebagai bayi. Jadi kita ini 2 kali keluar dari tempat kotoran ayah kita dan dari tempat keluar kotoran ibu.
Makanya nggak boleh sombong, terutama sama yang namanya orang tua. Allah tuh takdirkan jalan masuk dan keluar kita tuh dari apa? Keluarnya itu dari tempat kotoran tuh 2 kali itu. Dari ayah dan ibu kita. Jadi kita tuh di sisi orang tua kita ini kita bukan siapa-siapa. Ya. Orang tua kita bilang ente mau keluar di tempat keluar kotoran anak, nggak ada, nggak. Nilainya juga masya Allah tuh, kecil sekali. Ya. Itu pelajaran penting bagi kita, nggak boleh sombong, terutama kepada mereka. Setinggi apapun pangkat kita, sebesar apapun, sebanyak apapun harta kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun pendidikan yang kita punya, tidak boleh sombong, terutama kepada orang tua. Kesombongan ini sumber kebinasaan. Oke, nggak boleh. Nah di sini, sedangkan ujub ini apa? Ketika engkau melihat engkau punya kelebihan dibanding orang lain. Nah ujub ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tahapan sebelum kesombongan. Jadi para ulama itu menyebutkan ujub ini punya 2 rukun, kesombongan ini punya 3 rukun. Rukun ujub ini adalah dirinya, dan kemudian merasa lebih istimewa dibandingkan orang lain. Sedangkan kesombongan selain diri dan menganggap lebih istimewa daripada orang lain, ditambah dengan merendahkan orang lain. Jadi sebatas di dalam diri kita, kemudian kita merasa kita nih super power, lebih hebat dibandingkan orang lain, karena kita, maka itu yang disebut dengan ujub. Tapi kalau sudah merendahkan, itu disebut dengan kesombongan. Jadi kalau ada orang misalkan dia merasa, oh saya ini hebat, saya ini pintar. Siapa dia? Ini ujub nih. Tapi kalau udah bilang di hadapan orang tersebut, ente siapa ente? Nggak ngerti apa. Itu baru yang disebut dengan kesombongan. Jadi kesombongan ini bahan bakarnya adalah ujub, merasa lebih daripada orang lain. Ya, ujub ini bahaya. Jadi ujubnya ini tuh harus dikubur, maka kesombongan insya Allah pun akan terkubur. Ya. Beda kesombongan dengan dia mengakui bahwa ini keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan dia mengatakan, alhamdulillah, ana bisa memahami ini, orang lain enggak. Ini berkat keutamaan dari Allah. Itu tidak disebut ujub. Ya, itu tandanya dia bersyukur. Tapi kalau dia mengatakan dalam dirinya itu, anak nih emang pintar, anak lebih hebat dari fulan. Nah itu yang disebut dengan ujub, ketika tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan ujub ini. Ya. Ujub dan kesombongan ini hati-hati. Kadang-kala ujub dan kesombongan ini terjadi di lingkungan orang-orang yang sehari-hari setiap pekannya ikut pengajian, ini nggak sedikit. Bahkan di ustadz-ustadznya, ya, itu nggak sedikit juga yang memiliki sifat ini. Dan ini penyakit bagi kita semua yang harus kita terus kubur. Ya, muncul dia, tenggelamkan, muncul, tenggelamkan, begitu terus, ya. Begitu terus. Ya, memang kita hidup harus seperti itu, berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Keinginan untuk punya sifat ujub, sombong harus dikubur semua. Ya. Nah, ujub ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan juga kesombongan ini tanpa disadari seringkali tadi ada di lingkungan orang-orang yang justru seharusnya mereka adalah orang-orang pertama yang memiliki kerendahan hati. Makanya para ulama mengatakan bahwa kesombongan yang paling menjijikan, yang paling hina itu bukan sombong dengan harta, pangkat, dan jabatan, bukan. Kesombongan yang paling hina itu adalah ketika seseorang sombong dengan ilmu dan ketakwaannya, kesolehannya. Itu kesombongan yang paling hina. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, yang mengamalkan amalan soleh, yang berilmu, harusnya menjadi orang-orang pertama yang memiliki kerendahan hati. Ya. Harusnya menjadi orang-orang pertama yang memiliki kerendahan hati. Jangan pernah memandang rendah orang yang misalkan belum istiqomah, belum ikut pengajian, belum sholat di masjid. Jangan pernah menganggap pandangan hina dan merendahkan. Tugas kita mendoakan dan mengajak mereka, bukan malah menghinakan. Berapa banyak orang yang datang pengajian sekali dan terakhir kali. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang ada di pengajiannya memandang dia dari atas ke bawah dengan pandangan yang sinis. Tidak ditanya, tidak salam, wala kalam. Terlebih di pengajian ibu-ibu, itu paling banyak kasus. Orang datang dilihat dari atas, ngerasa ini bukan kelompok saya. Kemudian tidak mau lagi orang tersebut kapok untuk datang ke pengajian gara-gara sikap orang-orang yang ada dalam pengajian. Jadi seringkali orang itu menjauh dari al-haq
disebabkan oleh oknum-oknum yang merasa dirinya paling benar. Hati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi hakim dalam kehidupan orang lain. Tugas kita itu mendoakan, mengajak, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Bukan malah menekan dia, merendahkan dan menjauhkan. Enggak. Sesoleh apapun antum, ingat masa lalu kita. Ingat dulu juga kita berproses untuk mau datang ke masjid, untuk mau belajar. Maka jangan pernah menganggap rendah dan hina orang lain. Walaupun tidak kenal, sapa, assalamualaikum, salam. Jangan sampai tidak. Ini kadang gara-gara beda tempat pengajian aja, assalamualaikum gak ada yang mau jawab. Ana kenapa membahas masalah ini? Karena kejadian ini sering terjadi, bahkan pernah terjadi kepada diri Ana sendiri. Ana ingat dulu itu 2010 kalau tidak salah, datang ke satu pengajian. Jadi bayangkan, pengajian itu tadinya minta tempat pengajian, akhirnya difasilitasi buat pengajian tersebut. Datang, semua tidak ada yang mengucapkan salam wala kalam. Ngelihat dari atas ke bawah, dari mulai tempat parkir sampai masuk ke masjid sampai pengajian dimulai. Tidak ada yang salam wala kalam. Menganggap bahwa tidak kenal, tidak mengenal. Ana hadir di pengajian tersebut, belajar di pengajian tersebut. Sesi pertama, ustadznya pergi, datang sesi kedua. Yang sesi kedua ini, ustadznya pernah diaman dulu. Ana kenal. Jadi beliau ketika selesai tahiyatul masjid, pas lihat ada anak salaman, rangkulan dan lain sebagainya. Akhirnya selesai kajian, semua nyamperin, Pak. Antum siapa? Gimana kok kenal sama ustadznya? Katanya. Itu subhanallah berubah 180 derajat. Gak bisa seperti ini. Ya. Kalau kita tidak mengenal atau tidak tahu sebelumnya tentang dakwah ini, kita bisa nggak mau lagi datang ke tempat pengajian yang semodel seperti ini. Maka jangan pernah menjadi sebab terhalangnya orang dari kebaikan secara tidak langsung. Sesuatu yang menyedihkan. Kadang kita datang ke satu masjid ini, kita mau mengisi pengajian. Ketika datang, kenapa kadangkala orang di sekitar masjid ini memilih masjid yang lebih jauh? Tidak mau datang ke masjid tersebut. Itu adalah sesuatu PR besar buat semuanya. Buat pengisinya, buat orang-orang yang ada di dalamnya. Kenapa bisa menjauh? Walaupun 1-2 orang, itu PR besar. Ya, itu yang harus diperbaiki. Ya. Sisi inilah yang disebut akhlak adab seorang muslim, itu harus betul-betul dipraktekkan. Orang itu sebelum mendengarkan hadis dan ayat Al-Quran, apalagi orang-orang yang jauh dari ilmu, itu lihat terlebih dahulu apa? Kita mengamalkan apa tidak di dalam keseharian kita, adab dan akhlak tersebut. Jangan nggak kenal, nggak mau salam. Siapa dia? Ana ucapkan salam terlebih dahulu. Dia dulu ke ana. Nggak seperti itu. Ya. Ketika antum tidak cocok, karena kasih misalkan, ada pengamen misalkan. Antum sedang makan, ada pengamen datang, dia mengamen. Antum tahu tidak boleh memberi kepada hal tersebut. Tapi bukan berarti juga harus bersifat kasar kepada mereka. Jangan dia mengatakan, Pak, antum manyun aja, nggak dilihat mukanya, nggak ada salahnya antum senyum, mohon maaf Pak, saya manggut seperti itu, sehingga dia merasa nyaman. Jangan sampai dia udah langsung, ini nggak mau, mereka udah langsung, ibaratnya mereka marah, mereka nggak tahu, antum kasih tahu hukumnya juga tidak, dijelasin tidak, tiba-tiba dimanyunin, susah, nggak bisa seperti itu. Orang juga perlu proses, bersifat ramah kepada siapa. Orang belum tentu nerima ketika cara kita kasar. Jadi sering orang yang salah kaprah itu antara 2 hal ini penting terakhir ini. Lemah lembut dengan lembek, kasar dengan tegas. Sering ketukar. Banyak orang zaman sekarang lembek dianggap dia sedang berlemah lembut. Banyak yang menganggap dirinya tegas padahal dia sedang kasar. Beda. Tegas dia katakan hak, batil, tegas. Kasar ketika menyampaikannya dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Lemah lembut dia menyampaikan hak dengan hikmah. Itu lemah lembut. Lembek dia bolak-balikan antara hak dan batil. Dibuat ngambang. Itu lembek. Sekarang banyak orang yang menganggap dirinya lemah lembut padahal pada hakikatnya dia sedang bersifat lembek.
Banyak orang yang bersifat kasar dianggap dirinya sedang tegas. Kita harus tegas dan harus berlemah lembut, tidak boleh kasar dan lembek. Nah, ini yang dua hal yang sering orang ketukar. Hati-hati, jangan sampai kita menganggap diri kita tegas padahal kita sedang bersifat kasar. Jangan sampai menganggap diri kita sedang berlemah lembut padahal kita sedang lembek. Orang yang tegas itu harus dibarengi dengan kelemah lembutan. Bukan berarti lembek, lemah lembut. Yang hak ini disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Jangan sampai orang menolak yang hak ini karena cara penyampaian kita yang kasar. Lemah lembut lawannya adalah kasar, lembek lawannya tegas. Kita jangan seperti orang-orang lain yang mana mereka lembek dalam menyampaikan, artinya yang hak dibuat ngambang sehingga ya hak batil campur aduk. Campur aduk, nggak jelas. Ini lembek, nggak jelas. Pokoknya apa gimana? Orang pengennya apa? Antum pengennya apa? Halal, halal. Antum pengennya apa? Haram. Kita atur. Dibuat bagaimana dalilnya itu bisa seperti itu. Yang penting nyaman. Ini nggak boleh yang seperti ini. Ini lembek namanya. Tidak berani mengatakan yang hak yang batil itu batil. Ngambang. Pengajian dipisah, laki-laki kanan, perempuan kiri. Pakai tirai. Kenapa? Nggak boleh bercampur baur. Nah, ustadznya di sini. Lihat kanan, lihat kiri. Murid haram, lihat yang perempuan. Ustadznya halal. Gak jelas. Itu mau tutup semua. Kalau antum anggap gak apa-apa, buka-buka semua mending sekalian. Ini gak ditutup. Ini gak boleh lihat ini, tapi ana boleh lihat. Masya Allah. Musibah. Ditanya tentang perkara, ini lembek namanya. Kita harus tegas, katakan hak. Tapi dengan cara yang hikmah. Ana ambil contoh nih terakhir. Masih ada waktu dikit ya. Contohnya, ada orang dia sedang minum minuman keras. Ada orang sedang minum minuman keras. Antum misalkan sedang bermajelis, tiba-tiba ada orang memesan minuman keras. Misalkan antum diajak oleh seseorang ke restoran, dia tiba-tiba memesan minuman keras. Ini ada teman antum juga satu lagi, ya. Antum di sini. Orang yang tegas dan lemah lembut, dia akan mengatakan, "Akhi, antum kenapa memesan minuman keras?" Minuman keras selain tidak baik buat kesehatan antum, yang paling utama Rasulullah dan Allah SWT melarang hal tersebut. Itu diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Ana nasihatin antum, ana sayang sama antum, antum teman ana. Sebaiknya antum tinggalkan." Dia tetap katakan hak, tapi berlemah lembut. Ada yang kasar. Lihat temannya minum, "Ente benar, ente ahli neraka ente, pesan minuman keras, nggak tahu diri, dasar ente otak." Semua kata-kata kasar, kebun binatang keluar. Akhirnya mudarat di atas kemudarat. Ada yang lembek, dia bilang, "Nggak apa-apa, ngangetin tubuh." Karena sih yang penting ya antum nggak mabuk, nggak apa-apa. Nah itu namanya udah campur aduk tuh, bukan lembek lagi. Itu jadi kita harus tetap tegas, katakan hak, batil, tapi menyampaikannya dengan cara yang lembut. Nggak mungkin dengan cara yang kasar. Antum lihat orang mabok dengan cara yang kasar, antum ambil botolnya, antum lempar botolnya, atau antum banting botol tersebut, yang tadinya dia cuma mabok akhirnya bisa ngebunuh kita. Akhirnya kemudaratannya jauh lebih besar. Dia yang mabuk, antum nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Nerima, alhamdulillah, tidak apa-apa. Anak kan harus menentang, harus mengobatinya dengan tangan anak. Tangan ana itu bukan berarti main banting barang orang lain, ya. Tangan ana di sini adalah dengan, jika antum punya kekuasaan, dengan kekuasaan antum, dengan apa yang antum pegang kendali atasnya, ya. Bukan berarti dengan tangan ini main tampar orang, main pukul orang, bukan, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ana pakai tangan ana, langsung aja ada orang mabuk, gempleng langsung, ya. Itu bukan dengan mengingkari kemungkaran, bisa menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Jadi poin itu ya ikhwah penting, agar kita dapat membedakan antara tegas dengan kasar, lemah lembut dengan lembek. Hati-hati dengan poin tersebut. Kemudian Syekh di sini, Anda bacakan dulu ya biar selesai. Kilahuma min adwa'il qulub illa annal kibr yastad'i mutakabbiran alaihi yara nafsahu fawqahu wa a'la minhu. Bainama al-'ujbu istirwahun lin nafsi wa rukunu